Oke, ini kita punya dua kategori berdasarkan Sheikh Al-Zuhaili. Riba itu adalah increase, tambahan, segala tambahan dari satu pinjaman, segala tambahan dari pertukaran komoditas atau dari pinjaman itu bersifat riba. Nanti kita bahas aturan-aturannya. Jadi ada dua kategori riba. Yang pertama adalah riba an-nasi'ah yang sebelah kanan ini. Di evident riba tadi yang riba kelihatan, ini biasanya application-nya relates to deferred exchange. Jadi setiap ada pertambahan dari exchange yang tertunda atau pertukaran yang tertunda, setiap ada tambahan manfaat atau tambahan uang atau apapun itu menjadi riba. Kemudian application untuk yang riba yang kedua adalah riba al-fadl, itu hidden riba atau riba yang lebih tidak kelihatan, karena ini biasanya bersifat pertukaran barang antar barang. Nanti kita akan lihat, saya akan membuat ini lebih mudah, sehingga kita lebih tahu bahwa apakah ini riba atau tidak. Jadi, legal cost-nya ada delay in payments with an increase above the original amount. Tadi ada tambahan, ini juga ada tambahan, yang hidden riba ada tambahan. Kemudian ini ratiocination-nya bisa dibaca sendiri ya. Oke. Kita lanjut. Yap. Ini nomenklatur soal riba. Ini untuk mengetahui apakah kita ini pertukaran atau apakah setiap transaksi itu ada ribanya atau tidak, maka kita harus tahu bahwa ulama itu membedakan dua tipe properti ya. Yang pertama dua tipe aset. Yang pertama mal ar-ribawi atau aset yang bersifat ribawi dan aset yang tidak bersifat ribawi. Ada apa saja aset yang bersifat ribawi? Yang pertama adalah currency, gold atau silver, dan termasuk currency our notes, dan other ribawi property. Other ribawi property disebutkan di Islamic schools. Other ribawi property itu disebutkan dalam Islamic school berdasarkan Hanafi school, objek yang dapat diukur berdasarkan beratnya atau volumenya, atau kalau berdasarkan Syafi'i itu food, itu dari other ribawi ini. Kemudian foods which are means of subsistence and not perishable, ini food yang tidak langsung habis, itu berdasarkan Malikis, dan Hambali same as Hanafi. Jadi kita tahu bahwa sekarang currency itu adalah mal al-ribawi atau harta yang bersifat ribawi, dan food itu atau objects yang bisa di measure by weight or volume itu bersifat ribawi. Oke, kita lanjut. Rule of thumbs for riba ya. Kalau misalnya satu currency, maka rule-nya harus equality, harus sama, equality dan hand to hand, harus spot exchange. Example-nya kalau misalnya $200 di exchange with $200, harus di exchange on the spot. Oke. Example of ribanya kalau misalnya dia $200 with $250 or $200 and $200 tapi defer basis. Defer basis itu artinya tertunda, transaksi tertunda. Itu menjadi riba. Atau $200 ditukar dengan yang lebih besar, $250. Yang kedua, currency A dengan currency B. Ini harus hand to hand atau on the spot. $100 dengan 80 pounds exchange on the spot. Yang di example of riba $100, kalau misalnya kita exchange dengan 80 pounds on deferred basis atau tertunda. Kemudian yang ketiga, currency dan food, ini tidak ada aturannya, karena $100 kita bisa beli berapapun, karena ini intinya si food itu kita menilai dengan currency tadi. Food A dengan food A dengan food A, artinya ini saya sebutkan A dengan B itu untuk menentukan untuk apakah ini sama genusnya atau tidak, tipenya sama atau tidak. Kalau misalnya food A dengan food A itu berarti harus equality dan hand to hand. Ini sama jenisnya. Example of non-ribanya 10 kg of rice dengan 10 kg of rice harus di-exchange on the spot. Nah, bagaimana menjadi riba? Menjadi riba kalau misalnya 10 kg of rice dan 20 kg of rice, 10 kg of rice ditukar dengan 20 kg of rice. Atau 10 kg of rice dengan 10 kg of rice yang sama equal tapi tidak hand to hand, deferred delivery. Itu menjadi riba. Ini food A dan food B, kalau misalnya mereka berbeda genus, itu harus on the spot atau hand to hand. 10 kg dates dengan 15 kg of wheat exchange harus di exchange on the spot. Oke, kita lanjutkan ya. Ini rule of thumb.